Saya sudah bilang, ya jangan bermain api, nanti kamu kebakaran. Jadi jangan pernah sentuh merendahkan harga diri seseorang, gitu loh. Jadi tolonglah hadapin, kamu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. 1000 teman itu buat saya itu terlalu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Saya tuh nggak pernah mau nyenggol orang, nggak mau bermusuhan sama orang, saya nggak mau ganggu hidup orang. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya. Novi, yayasan. Kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya ya. Jangan nakut-nakutin orang. Pengacaranya, ya pengacaranya Agus, udah jangan banyak ngomong, jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi berucap hal-hal yang justru memperkeruh suasana. Karena kondisinya saat ini jelas Novi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik. Novi adalah orang yang membawa Agus ke ruang publik sehingga banyak orang yang simpati dan akhirnya menyumbang. Yang bersalah siapa? Orang sekelilingnya. Siapa bang? Termasuk kuasa hukumnya. Semua benci saya nggak? Enggak kan? Ya, jangan bilang iya nggak? Enggak dong. Ya udah, kalau udah wartawan nggak benci sama gue, berarti mewakili netizen. Ini kan bukan uang kami. Iya. Ini kan uang donasi. Betul. Mbak Novi yang memulai hal ini. Sebenarnya jujur, Mbak Novi ini yang membantu kalian, bukan saya. Iya. Oke? Sekarang digiring ke masa lalunya. Agus yang berjoget-joget, Agus yang katanya di fitnah seperti ini segala macam. Harus berimbang dong, ya. Kalau Agus rekam jejaknya tidak baik, dia adalah orang sakit, jangan sekali-kali menghina orang sakit, jangan malah terus mengancam. Makanya kan ini saya kasih tahu sama kawan-kawan, perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Coba didekatkan, saya dekatkan dengan kamera. Dan ini saya dapat kiriman dari seseorang yang merasa tertipu ya, dengan 1 unit mobil yang katanya nggak tahu dia didonasikan atau disumbangkan. Tapi ini adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia ini dirugikan. Bahwa STNK dan ini STNK asli mobil Alphard sama kuncinya masih dipegang yang punya, sehingga orang tersebut kehilangan uang ratusan juta ya, totalnya hampir 180 juta, sedangkan mobilnya nggak ada, kuncinya masih di dia. Nah ini namanya fakta, saya sampaikan seperti ini, ada buktinya. STNK asli dan kunci Alphard, semua peserta transfernya masih di tempat saya. Jadi kalau si Novi jual Alphardnya, berarti dia menggunakan STNK yang duplikat. Gimana kabarnya ini? STNK dan STNK asli dan kunci masih di tempat saya, sampai sekarang belum diselesaikan. Terima kasih teman-teman. Begitu ya. Jadi ini adalah salah satu bukti petunjuk ya. Kami itu perlu nggak? Nah ini saya kalau memang terpaksa harus kayak kemarin saya bongkar, ya saya bongkar kan gitu. Betul nggak? Kan ini kejahatan. Kasihan loh warga negara Republik Indonesia yang tidak tahu apa-apa digadekan. Ini barang bukti STNK asli sama itunya ada dia. Jangan sampai Bang Ardelo kok merempet ke sana, menyerempet ke sini segala macam. Ini masalah udah blunder kemana-mana. Kalau nggak begini, ayo dari awal, ayo kita bertabayun, kita bertemu, kita selesaikan. Tapi kan nggak sampai ke situ. Ini masih banyak bang. Nih, ini donasi yang belum diserahkan. Tuh, dari laporan-laporan adminnya yang terdahulu, ya, donasi yang belum diserahkan kepada pendonatur, ya. Terus ini ada informasi paspor, KTP. Aduh, saya sampai orang-orang yang saking ingin saya menegakkan keadilan ini, sampai orang
melaporkan ke saya, inisial NP itu punya KTP ganda dan saya punya dokumennya, termasuk paspor yang tidak sesuai dengan KTP-nya. Ya, perlu nggak dibongkar? Nggak dibongkar, jangan lah. Yang tadi bongkar satu aja. Kalau saya bertanya kan dari kemarin, perlu nggak saya bongkar? Nah ini kan saya bongkar tentang yang berita viral tentang itu tidak masuk dalam frasa KBBI perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik. Kalau Novi pasrah, lalu misalnya uang tersebut dikembalikan ke para penyumbang, itu benar. Tapi kalau Novi seandainya pasrah, lalu uang tersebut diberikan kembali kepada Agus, lalu Agus bisa pakai sesuka-suka, gue ingin ingatkan bahwa Novi di sini punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, begitu ya, terhadap orang-orang yang menyumbang. Ingat, jangan pernah hilangkan peran Novi. Di mana Novi pertama kali yang membuat berita ini menjadi besar. Novi juga yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Harus diingat tuh, harus dicatat bahwa Novi lah yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Artinya, beban moral tersebut harusnya melekat terhadap Novi. Jadi Novi jangan sampai dia melepas begitu saja. Karena menurut saya, tanggung jawab beban moral yang ditanggung oleh Novi jauh lebih besar dibandingkan peran orang lain yang mungkin ada di sekitarnya Agus gitu. Jadi menurut gua udahlah, apalagi gua pernah ngedengar gitu ya, ada informasi bahwa ada salah satu lawyer, ada salah satu advokat pengacaranya Novi mengatakan begini, intinya uang sudah dikembalikan, uang sudah ada di tangan yayasan. Kan begitu, uang sudah di tangan Novi, kan dia sempat sampaikan begitu. Gue ingin tekankan bahwa menurut informasi yang beredar, uang itu ada di yayasan, bukan di Novi. Gue sudah konfirmasi juga bahwa uang itu ada di yayasan, bukan ada di Novi. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara bahwa uang sudah dikembalikan, lalu seolah-olah Agus tidak punya kesalahan, tentu tidak. Karena jelas Novi punya informasi ya, bukti permulaan yang cukup, ada bukti transfer ke mutasi rekening, pembayaran hutang dan sebagainya, yang mana itu ditujukan kepada pribadi yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata daripada Agus. Lalu seolah-olah uang tersebut pengen diminta kembali oleh Agus gitu ya, dengan lawyernya mengatakan kalau memang seandainya uang tersebut dipakai pun secara pribadi oleh Agus, kan tidak merugikan siapa-siapa. Seolah-olah yang rugi siapa? Seolah-olah yang rugi Agus. Itu adalah pemikiran yang kotor, itu adalah pemikiran yang menurut saya sesat. Ingat, peran Novi begitu besar sehingga orang bisa bersimpati terhadap Agus dan menyumbang terhadap Agus. Justru saya sangat di luar jangkauan pikiran saya, ada seseorang manusia gitu ya bisa mengeluarkan kalimat seperti itu, mengeluarkan statement itu seolah-olah tidak ada masalah gitu. Kalau Novi perannya dihilangkan begitu saja, seolah-olah tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Novi buat. Itu kan adalah perbuatan yang keliru, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan begitu. Jadi sudah, untuk pengacaranya, ya pengacaranya Agus, udah jangan banyak ngomong, jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi berucap hal-hal yang justru memperkeruh suasana. Karena kondisinya saat ini jelas Novi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik. Novi adalah orang yang membawa Agus ke ruang publik sehingga banyak orang yang simpati dan akhirnya menyumbang. Kan bahaya sekali, seolah-olah Novi dia yang sudah membuat Agus dikenal orang sudah nyumbang, lalu udah lu nggak dibutuhkan lagi. Kan seolah-olah kan seperti itu. Ini fatal gitu loh. Apa, orang yang kalau sudah tidak tahu balas budi gitu ya, wah itu sih gua nggak tahu lagi harus bisa berbicara apa. Bahkan kalau gua ngomongnya ketemu sama orang begitu, jangankan duduk makan bareng gitu, berak aja jangan sampai sejamban. Tuh poinnya. Hey, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin. Buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus? Laporannya laporannya ada, uang udah dibalikin. Jadi ingat ya, Novi, mungkin kau didukung orang, tapi jawaban-jawaban tidak logismu membuat ini adalah jebakan buat kamu dan akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Ya, kalau uangnya masih ada ya, kan kita nggak laporkan penggelapan. Kita yang laporan perampasan, pemaksaan untuk mengalihkan dana tersebut. Apa kapasitas dan legalitas daripada Novi? Tapi kalau uangnya 1,3 miliar semua di Novi, terus uangnya mana yang mau dipakai gitu? Kalau masalah ada dipakai untuk berobat ya wajar-wajar saja gitu, nggak ada masalah. Cuman harusnya uang yang Agus kenapa bisa di Novi, di yayasannya kan gitu? Yang menyuruh kalian membantu Agus siapa? Kan Denny Sumargo. Dan yang dibantu ini kan orang buta, dan uangnya kan sudah
Novi 1,3 miliar, 1,3 miliar. Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, di apa ya, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita kan lagi sakit gitu ya, kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu. Dibilang aku apa tuh, sempat dibilang nyelipin uang lah, apa segala macam. Pratiwi Novianti alias Novi mengaku tak tahu menahu asal mula munculnya petisi yang meminta donasi Agus Salim dikembalikan kepada donatur. Petisi tersebut merupakan buntut dari kisruh penyelewengan dana donasi Agus Salim. Mulanya, donasi tersebut bertujuan untuk biaya pengobatan mata Agus yang rusak akibat siraman air keras. Namun, ketika terkumpul, Agus malah menggunakan uang tersebut buat bayar utang. Kini, sisa uang donasi itu sudah dipindahkan ke rekening Yayasan Novi agar bisa dipantau pengeluarannya. Petisi bukan saya yang buat, bukan saya, ujar Novi dalam konferensi pers. Di podcast saya nih kan, Tang, masuk dong. Masuk, siapa benar. yang memeriksa uang donasi masuk? Saya Banget nih. ngecekin Kamu yang kalau ngecek. dia tanya, iya. Sayang coba cekin udah berapa. Ada masuknya Iya. uang donasi. Ya pas awal Itu sih aku ngecek itu sekian dari misalkan 25 juta awalnya. Iya. Terus di malam itu juga nambah sampai Kaget kamu. ratusan. Ya subhanallah Iya, katanya ratusan, gitu. 100, Kenapa sayang, aku 200, bilang gitu 300. kan. Di malam itu juga itu banyak banget itu emang. Banyak masuk. Iya, Kaget kamu. kaget Iya, banget kaget banget. dianya. Kamu gak nyangka kan? Nggak nyangka. Penonton saya sebaik itu. Iya, bener. Sebaik itu. Begitu masuk begitu banyak, Heeh. apa yang ada di pikiranmu tentang uang itu? Wah, aku langsung rasanya tuh kepengen cepet-cepet nih mencari jalan yang terbaik lah gitu. Terus kita pakai yang namanya eksekutif nih untuk ketemu maksudnya dokter terbaik lah. Berarti ya. kamu nyari jalan sendiri ya? Iya, jalan sendiri. Oke. Kita pakai nih eksekutif gitu Iya. kan. Heeh. Biar ketemu dokter yang terbaik lah gitu Iya, kan. iya.